Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari tim 9 pada mata kuliah Basis Data dan Sistem Basis Data yang diampu oleh Bapak Jaka Septiadi MKOM, kami dari tim 9 akan mempresentasikan hasil perancangan IRD pada studi kasus Sistem Manajemen Parkir. Hari ini kami mempresentasikan pada 16 Maret 2026 oleh presenter yaitu kami sendiri dari tim 9 kelas 2B PSTI 25. Di sini saya tidak sendiri melainkan diketuai oleh Ridho Muhammad Nugroho selaku ketua tim, lalu saya Zulfikri Amsir dan ketiga rekan lainnya yaitu Grace Valentin, Meisa Cahya Noviana, Naisila Putri Aisyah dan Zihan Rostianti. Outline kami yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama mengenai Entity Relationship Diagram atau IRD. Setelah itu ada model relasional. Setelah itu kami akan mengangkat kasus mengenai sistem manajemen parkir kendaraan yang di dalamnya memuat yang pertama identifikasi entitas dan atribut, identifikasi relasi entitas, rancangan Entity Relationship Diagram atau rancangan IRD, dan rancangan model relasional, dan terakhir yaitu mengenai rincian tabel. Nah, sekarang bagian mengenai tentang Entity Relationship Diagram atau disebut dengan IRD. Nah, di IRD sendiri itu memiliki banyak bentuk kayak entitas, terus atribut, terus relasi, terus kardinalitas. Nah, untuk entitas sendiri itu bentuknya tuh kayak persegi panjang. Terus kalau misalnya atribut tuh bentuknya kayak bulat. Terus kalau misalnya relasi itu bentuknya kayak belah ketupat. Terus kalau misalnya kardinalitas itu tuh bentuknya kayak ada one to many, ada many to one, ada one to one. Nah, entitas itu seperti kayak suatu individu yang mewakili data fakta yang dapat dibedakan dari objek-objek lainnya. Nah, contoh entitas sendiri itu misalnya kayak ada entitas mahasiswa, entitas dosen, dan lainnya. Jadi entitas itu kayak ibarat tokoh utama dalam sebuah database. Nah, bagian atribut tuh kayak karakteristik dari sebuah entitas. Nah, misalnya itu kayak mahasiswa itu kan entitasnya. Nah, atributnya tuh kayak nama, NIM, kelas, prodi. Nah, guys, di dalam atribut itu memiliki banyak jenis seperti key atribut, itu tuh atribut khas atau unik. Primary key itu tuh atribut kunci untuk representasi suatu entitas foreign key. Nah, terus juga ada descriptive atribut, itu tuh atribut yang kayak penjelas. Terus juga ada multi-value atribut, itu tuh atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Nah, terus yang terakhir itu ada composite atribut yang memiliki lebih dari suatu atribut kecil. Itu tuh contohnya kayak gini yang ada di gambar. Sekarang masuk ke relasi. Relasi itu adalah hubungan atribut yang sejumlah atributnya itu yang berasal dari entitas yang berbeda. Nah, itu tuh kan kayak belah ketupat kan ya bentuknya. Nah, itu tuh berisi makna keterhubungan berupa kata kerja. Di dalam sebuah relationship terdapat foreign key, yaitu atribut kunci untuk representasi entitas pada relationship. Nah, kan ya tadi yang aku udah jelasin bahwa relasi itu kayak sebuah kata kerja. Contohnya tuh seperti misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah, itu tuh kata kerjanya itu mengambil. Nah, kendaraan mendapatkan karcis, nah itu relasinya itu mendapatkan. Di bagian kardinalitas adalah konsep dalam perancangan basis data yang digunakan untuk menunjukkan jumlah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Kardinalitas membantu kita memahami beberapa banyak data pada suatu entitas yang dapat berhubungan dengan data pada entitas lain di dalam sebuah sistem database. Nah, yang pertama itu ada one to one, di mana itu hubungan ini tuh berarti satu data pada suatu entitas hanya dapat berhubungan dengan satu data pada entitas lainnya. Nah, contohnya tuh adalah hubungan antara seseorang dengan KTP, di mana satu orang itu hanya memiliki satu KTP dan satu KTP hanya dimiliki oleh satu orang. Yang kedua itu adalah one to many.
Hubungan ini berarti satu data pada suatu entitas dapat berhubungan dengan banyak data pada entitas lainnya. Contohnya adalah hubungan antara dosen dan mahasiswa, di mana satu dosen dapat mengajar banyak mahasiswa, tetapi satu mahasiswa biasanya diajar oleh satu dosen pada suatu mata kuliah tertentu. Nah, yang ketiga adalah many to many. Itu tuh hubungan ini berarti banyak data pada suatu entitas dapat berhubungan dengan banyak data pada entitas lainnya. Contohnya adalah hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah, di mana satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Dalam database, hubungan ini biasanya memerlukan tabel penghubung agar dapat dipresentasikan dengan baik. Dengan memahami kardinalitas, kita juga dapat merancang struktur database yang lebih jelas, teratur, dan memudahkan dalam pengolahan data di sistem informasi. Model relasional. Model relasional merupakan representasi struktur basis data dalam bentuk tabel. Terdapat entitas yang dituliskan sebagai nama tabel. Atribut dituliskan sebagai nama kolom dalam tabel. Data value merupakan isi di dalam kolom. Record merupakan kumpulan dari data value dalam satu baris yang saling memberikan makna. File seluruh data di dalam tabel. Database gabungan dari beberapa tabel. Nah, di sini terdapat aturan representasi model relasional. Setiap entitas diimplementasikan sebuah tabel. Representasi kardinalitas one-to-one. Dicantumkan atribut relasi sebagai foreign key ke tabel dengan record paling sedikit dari kedua tabel yang berelasi. Representasi kardinalitas one-to-many. Dicantumkan atribut relasi sebagai foreign key ke tabel dengan derajat banyak atau many. Representasi kardinalitas many-to-many. Atribut-atribut relasi ditransformasikan menjadi sebuah tabel baru. Terdapat notasi relasi dan notasi kardinalitas, yang dimana terdapat tabel atau kardinalitas atau relasi. Nah, di sini terdapat rincian studi kasus, yang dimana kelompok kami itu mendapatkan tema tentang sistem manajemen parkir kendaraan. Nah, rinciannya yaitu setiap kali parkir kendaraan akan mendapatkan satu karcis parkir. Satu karcis tertentu hanya didapat oleh satu kendaraan. Selanjutnya yaitu karcis tersebut dapat mengakses semua slot parkir. Selanjutnya, melalui informasi karcis tersebut, kendaraan menempati satu slot parkir. Selanjutnya, slot parkir dapat diisi oleh beberapa kendaraan pada waktu berbeda. Selanjutnya, setiap karcis parkir hanya akan dilayani oleh satu petugas, tetapi satu petugas dapat melayani banyak karcis dalam satu hari. Selanjutnya, petugas juga mengelola semua pembayaran tagihan parkir setiap kendaraan. Setiap pembayaran yang dilakukan akan menyelesaikan satu tagihan karcis. Selanjutnya, masuk ke tahap roadmap penyelesaian studi kasus yang kelompok kami lalui. Yang pertama ada identifikasi entitas dan atribut, yaitu langkah awal di mana kami menentukan objek apa saja yang terlibat dalam sistem. Yang kedua, identifikasi relasi entitas, yaitu menentukan bagaimana satu objek terhubung dengan objek lainnya. Yang ketiga, ada rancangan IRD, yaitu menyusun diagram hubungan antara entitas secara visual. Yang keempat, ada rancangan model relasional, yaitu mentransformasikan IRD ke dalam skema tabel basis data.
Yang kelima, yang terakhir ada rincian tabel, yaitu tahap akhir untuk menentukan tipe data dan spesifikasi teknik setiap kolom tabel. Masuk ke tahap pertama, yaitu identifikasi entitas dan atribut. Jadi dalam sistem ini tuh kami telah mengidentifikasi 5 entitas utama. Yang pertama ada entitas kendaraan. Jadi entitas kendaraan tuh sebagai objek fisik yang menggunakan layanan parkir ini. Atributnya itu meliputi plat nomor sebagai primary key, didukung oleh STNK, jenis kendaraan, merek, dan warna. Yang kedua ada entitas karcis. Nah, entitas karcis ini tuh merupakan bukti transaksinya masuk. Atributnya itu meliputi kode karcis sebagai primary key, lalu tanggal, QR code, serta pencatatan waktu masuk, waktu keluar, lalu lokasi slot. Yang ketiga ada entitas petugas. Jadi entitas petugas tuh orang yang mengelola operasional parkirnya. Atributnya itu ada ID petugas sebagai primary key, lalu nama, nomor telepon, jenis kelamin, serta pengaturan shift dan jadwal. Yang keempat ada entitas slot parkir. Jadi entitas slot parkir ini tuh merepresentasikan ketersediaan ruang untuk mobil parkir. Atributnya itu ada kode slot parkir sebagai primary key, lalu status untuk mengetahui apakah slot kosong atau terisi, dan lokasi slot. Yang kelima ada entitas pembayaran. Nah, entitas pembayaran ini tuh tahap akhir dari alur layanan parkir ini yang memiliki atribut kode bayar sebagai primary key, total tarif berdasarkan durasi, lalu metode bayar, misalnya non tunai atau tunai, dan waktu pembayaran sebagai bukti lunas. Selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan mengenai identifikasi relasi dari studi kasus yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu kendaraan ke karcis. Relasinya yaitu mendapatkan kendaraan mendapatkan karcis. Untuk kardinalitasnya yaitu one to many. Artinya satu kendaraan bisa mendapatkan banyak karcis, tetapi satu karcis hanya untuk satu kendaraan. Lalu yang kedua ada karcis ke slot parkir. Untuk relasinya yaitu mengakses. Karcis mengakses slot parkir. Untuk kardinalitasnya yaitu many to one. Artinya banyak karcis dapat mengakses satu slot parkir, tetapi satu slot parkir hanya untuk satu karcis. Yang ketiga yaitu kendaraan ke slot parkir. Relasinya yaitu menempati. Kendaraan menempati slot parkir. Kardinalitasnya yaitu many to one. Artinya banyak kendaraan dapat menempati satu slot parkir, tetapi satu slot parkir hanya dapat ditempati oleh satu kendaraan. Keempat yaitu karcis ke petugas. Relasinya yaitu karcis dilayani petugas. Kardinalitasnya yaitu many to one. Artinya banyak karcis dapat dilayani oleh satu petugas, dan satu petugas dapat melayani banyak karcis. Yang kelima yaitu petugas ke pembayaran. Relasinya yaitu petugas mengelola pembayaran. Kardinalitasnya yaitu one to many. Artinya satu petugas dapat mengelola banyak pembayaran, dan banyak pembayaran dikelola oleh satu petugas. Dan yang terakhir yaitu pembayaran ke karcis. Relasinya yaitu pembayaran menyelesaikan karcis. Kardinalitasnya yaitu one to one. Artinya satu pembayaran dapat menyelesaikan satu karcis, dan satu karcis dapat diselesaikan oleh satu pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, masuk ke rancangan IRD yang sudah kelompok kami buat. Nah, ini aku akan menjelaskan rancangan IRD tersebut. Di sini terdapat beberapa banyak entitas seperti kendaraan, terus karcis, terus
petugas, terus pembayaran, terus slot parkir. Nah, di dalam entitas sendiri itu memiliki banyak atribut, seperti di dalam entitas kendaraan itu atributnya STNK, plat nomor, jenis kendaraan, merek kendaraan, warna kendaraan. Nah, di dalam plat nomor ini tuh ada garis yang dibawahi, itu tuh garis atribut primary key. Nah, primary key itu adalah atribut yang memiliki sebuah identitas unik di setiap datanya itu. Nah, di sini tuh ada relasinya. Relasinya itu kayak mendapatkan. Nah, itu tuh dari kendaraan mendapatkan karcis. Itu tuh kardinalitasnya itu one to many. Nah, itu tuh satu kendaraan itu bisa mendapatkan banyak karcis karena setiap masuk parkir itu akan mendapatkan karcis baru. Nah, terus sedangkan satu karcis itu hanya untuk satu kendaraan. Terus di sini ada karcis ke petugas, di mana karcisnya itu sebuah entitas, terus petugas juga sebuah entitas, dan terus relasinya itu melayani. Nah, untuk kardinalitasnya sendiri itu one to many, di mana satu petugas dapat melayani banyak karcis, tetapi satu karcis hanya dilayani oleh satu petugas. Terus di sini ada karcis ke slot parkir, di mana karcisnya itu sebuah entitas, terus slot parkirnya itu sebuah entitas, dan relasinya itu yaitu mengakses. Nah, di sini kardinalitasnya itu many to one, di mana banyak karcis bisa menggunakan satu slot parkir secara bergantian, tetapi satu karcis hanya untuk satu slot parkir. Nah, terus di sini ada kendaraan ke slot parkir, di mana kendaraannya itu sebuah entitas, slot parkir itu sebuah entitasnya, terus relasinya itu adalah menempati. Nah, di sini itu kardinalitasnya itu many to one, yaitu banyak kendaraan dapat menempati satu slot parkir secara bergantian, tetapi dalam satu waktu satu kendaraan hanya menempati satu slot parkir. Terus ada karcis ke pembayaran, di mana karcis ini sebuah entitasnya, pembayaran ini sebuah entitasnya, dan relasi itu menyelesaikan. Nah, itu relasinya. Nah, di sini itu kardinalitasnya itu one to one, yaitu satu karcis bisa menyelesaikan satu pembayaran, dan satu pembayaran hanya untuk satu karcis. Nah, terus juga ada petugas ke pembayaran, itu tuh entitasnya petugas, pembayaran juga itu entitasnya, terus relasinya itu mengelola. Nah, kardinalitasnya itu sendiri adalah one to many, di mana satu petugas dapat menangani banyak pembayaran, tetapi satu pembayaran hanya ditangani oleh satu petugas. Oke, next kita akan merancang model relasional berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Karena terdapat 5 entitas yang telah diidentifikasi di awal, maka 5 entitas dari sistem manajemen parkir ini akan kita transformasikan menjadi 5 tabel, yakni tabel kendaraan, tabel karcis, tabel petugas, tabel slot parkir, dan tabel pembayaran. Nah, kemudian atribut-atribut dari masing-masing entitas akan kita cantumkan sebagai baris pada masing-masing tabel, di mana primary key diletakkan di baris paling atas dan penulisannya di underline. Jadi untuk kelima tabel ini, yang pertama tabel kendaraan akan dicantumkan key atribut, yakni primary key, yaitu plat nomor yang ditulis dengan underline dan diikuti dengan atribut-atribut penjelas lainnya. Begitupun tabel karcis dengan primary key kode karcis diletakkan pada baris atas dan di underline, diikuti dengan atribut-atribut penjelas lainnya. Kemudian tabel petugas, di mana primary key-nya adalah ID petugas, diletakkan di paling atas dan di underline,
diikuti dengan atribut-atribut penjelas lainnya. Begitupun tabel slot parkir, di mana memiliki primary key kode slot parkir yang ditulis di paling atas dan di underline juga, disertai dengan atribut-atribut penjelas lainnya. Dan terakhir tabel pembayaran, di mana primary key-nya adalah kode bayar yang diletakkan di paling atas dan di underline, kemudian disertai dengan atribut-atribut penjelas lainnya. Setelah itu, kita akan menggambarkan relasi antara tabel-tabel tersebut. Untuk relasi kendaraan mendapatkan karcis, jenis kardinalitasnya adalah one to many, sehingga berdasarkan aturan yang telah dijelaskan di awal, aturan ketiga, untuk relasi one to many, kita akan menambahkan primary key ke tabel yang memiliki derajat relasi many. Jadi untuk relasi yang pertama antara kendaraan mendapatkan karcis, kita akan menambahkan primary key dari kendaraan yakni plat nomor ke tabel karcis sebagai foreign key dengan disertai garis penghubung sesuai notasi crossfoot. Jadi kita gunakan garis penghubung one to many. Selanjutnya, petugas melayani karcis. Karena jenis kardinalitasnya adalah one to many, maka kita akan tambahkan primary key dari petugas yakni ID petugas ke tabel karcis sebagai foreign key. Relasi berikutnya yakni petugas mengelola pembayaran. Karena jenis kardinalitasnya adalah one to many, maka kita akan tambahkan primary key dari petugas ke tabel pembayaran sebagai foreign key. Relasi berikutnya yakni pembayaran menyelesaikan karcis. Nah, karena jenis kardinalitas dari relasi ini adalah one to one, sehingga berdasarkan aturan kedua kita akan menambahkan primary key dari tabel yang berelasi ke tabel yang memiliki record data paling sedikit. Jadi karena tabel pembayaran memiliki record data yang lebih sedikit dibandingkan tabel karcis, maka kita akan cantumkan primary key dari tabel karcis ke tabel pembayaran sebagai foreign key. Oke, relasi berikutnya slot parkir mengakses karcis. Karena jenis kardinalitasnya adalah one to many, maka kita akan tambahkan primary key kode slot parkir ke dalam tabel karcis sebagai foreign key. Begitupun halnya dengan relasi berikutnya, slot parkir ditempati kendaraan. Nah, karena kardinalitasnya juga one to many, maka kita akan tambahkan primary key dari slot parkir yakni kode slot parkir ke tabel kendaraan. Dia akan bertindak sebagai foreign key pada tabel kendaraan. Oke, dan untuk garis penghubungnya kita sesuaikan dengan jenis kardinalitasnya. Notasinya seperti yang telah dibahas sebelumnya, sesuai notasi crossfoot. Oke, jadi beginilah rancangan model relasional berdasarkan studi kasus sistem manajemen parkir. Next, rincian tabel. Slide terakhir, rincian tabel. Jadi berdasarkan model relasional yang telah kita rancang sebelumnya, kita akan merincikan tabel untuk sistem manajemen parkir. Nah, karena ada 5 entitas yang dijadikan ke dalam 5 tabel, maka ada 5 tabel untuk studi kasus kita kali ini. Ada tabel kendaraan, tabel karcis, tabel petugas, tabel pembayaran, dan tabel slot parkir. Nah, untuk tabel-tabel ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada primary key-nya, ada atribut-atribut lainnya,
dan disertai dengan atribut-atribut yang ditambahkan sesuai aturan transformasi model relasional. Nah, jadi untuk tabel kendaraan ada 6 kolom, di mana kolom terakhir itu merupakan primary key dari tabel slot parkir. Untuk tabel karcis ada 9 kolom, di mana kolom pertama adalah primary key dari tabel karcis. 5 kolom berikutnya adalah atribut dari tabel karcis. Dan 3 kolom terakhir adalah primary key dari tabel-tabel yang berelasi dengan entitas karcis, di mana mereka bertindak sebagai foreign key di tabel karcis ini. Kemudian tabel berikutnya yakni tabel petugas, di mana primary key yakni sebagai kolom pertama dan 5 kolom terakhir adalah atribut penjelas lainnya. Kemudian tabel slot parkir, di mana berisi 3 kolom. Kolom pertama diisi dengan primary key dari entitas slot parkir. Kemudian 2 kolom terakhir itu adalah atribut lain dari slot parkir. Tabel terakhir yakni tabel pembayaran, di mana terdiri atas 6 kolom. Kolom pertama diisi oleh primary key dari entitas pembayaran atau tabel pembayaran. 3 kolom berikutnya adalah atribut lainnya dari tabel pembayaran, dan 2 kolom terakhir adalah primary key dari tabel lain yang berelasi dengan entitas pembayaran atau tabel pembayaran, di mana kedua kolom tersebut bertindak sebagai foreign key pada tabel pembayaran ini. Baik, mungkin cukup sekian materi yang tim 9 kelas 2B PSTI 2025 paparkan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.